Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Rizky Pratama dari Teknik Industri 2018. Di sini saya akan menjelaskan uh, menjabarkan dari soal UTS dengan program Google Colab. Nah, pertama-tama kita harus mengimport datanya dulu. Berbeda dengan hala Jupyter, kalau di Google Colab ini kita harus diimport dulu nih datanya. Bisa dari upload ke penyimpanan di sini atau kita bisa mendrag file. Misalkan file ada di sini, kita drag file lalu kita masukkan ke sini. Itu bisa sama. Nah, setelah itu seperti biasa pada sebelumnya di sini kita import dulu datanya, import nampi asnp import panda aspd. Nah, setelah itu kita tuh akan menghitung logistic regression ya, dan kita juga akan mengetahui bahwa skornya, akurasi skor, F1 skor, confusion matrixnya, ROC AUC skornya. Nah, setelah itu kita panggil nih datanya, data sama dengan pd.read.csv. Di, terus di sininya dengan algoritmanya seperti ini. Kita bisa langsung lewat dari sini nih. Nah, nanti langsung langsung muncul di sini. Habis itu kita panggil nih datanya, data.head, biar datanya itu keluar. Nah, maka muncul nih datanya, ada berapa varian di sini, ada sampai varian 28 dengan kelasnya. Nah, setelah itu sebenarnya di sini bisa kita ganti datanya. Data.columns misalkan kita ganti namanya non, ini jadi non ya, salah diri, unnamed jadi non. Bisa kita buang juga datanya, tapi nggak saya buang, saya tetap pakai aja walaupun data non dan time-nya ini tidak terpakai, hanya terpakainya varian 1 sampai 28 mount dan class. Nah, setelah itu kita running. Nah, habis itu kita lihat nih data kelasnya dengan cara algoritma seperti ini. Data class dot value underscore count. Di sini kita melihat berapa nilai dari kelas tersebut nih. Kelas yang 0, kelas yang pertama ya, yang 0 itu ada 9.000, yang kedua itu kelas 1 492 data. Nah, setelah itu kita munculkan data dot shape untuk melihat seberapa banyak data uh, di Excel yang datasheetnya tersebut. Jumlahnya ini 9.492 sama kolomnya 32, barisnya jumlahnya seperti itu ya. Setelah itu kita plotkan dengan nilai dengan algoritma atau codingnya seperti ini. Hashtag plot the no of 0 and 1. Di sini sns.countPlot data class. Di sini nih biar ketahuan yang data yang tidak balance dan balance-nya ada berapa dan kelasnya itu ya kan. Nah, kita coba running maka akan keluar seperti ini. Datanya yang tidak balance ada sekian, data balance ada sekian. Nah, habis itu kita coba nih dengan menggunakan data.class data.drop. Nah, setelah ini maka kita akan panggil dengan clf underscore 0 logistic regression. Nah, di sini nggak masalah, di sini bukan error atau apapun. Di sini tetap masih bisa digunakan. Habis itu kita lanjut lagi dengan clf dengan prediksi y-nya 0 yang pertama. Nah, setelah itu kita jalankan. Di sini kita akan melihat skornya ini dengan sebelum memakai metode. Jadi di sini print accuracy score prediksinya ini seperti ini, yang langkah awal ya, karena kita akan mengetahui nih accuracy score is sama F1 score. Jadi
kalau untuk mengetahui datanya, maka kita harus dengan langkah print biar kita tahu bahwa nanti datanya itu akan keluar gitu. Nah, jumlahnya sekian nih, 0,988 untuk akurasi skornya, F1 skornya itu 0,8799. Nah, setelah itu kita akan melihat kelasnya. Itu ada 2, 0 sama 1 dengan cara np.unique prediksi S0. Nah, di sini kita akan melihat data kelas dengan menghitung ininya nih. Ya, itu. Nanti di running kita akan ketemu 9000 ininya untuk kelas 0 nya. Ini 9000 barisnya, kolomnya ada 32. Kelas 1-nya 492 sama 32. Nah, setelah itu kita masuk ke metode pertama dengan cara down sample majority class. Jadi down sample majority class ini dia itu menurunkan sampel yang asalnya tadi mempunyai sampel yang banyak. Di sini kan, nah makanya di sini kita algoritma tulis kelas 0 under ini untuk kita ketahuin nanti kita ketemu plotnya nih seperti ini. Apa namanya? Ya ini grafiknya, grafik bar ya. Nah, kenapa di sini ada jumlahnya nih, yang 1 0. Yang satu di sini 492, nolnya 492. Sebelumnya tadi jumlahnya bukan seperti ini. Sebelumnya yang kelas 0 itu 9000 ya. 9000. Nah, 9000. Terus jadi dia berkurang jadi 492 karena diturunin sesuai dengan metodenya. Nah, ketemu, habis itu kita import dengan EMBlearn. Tapi di sini kita nggak bisa menggunakan import EMBlearn. Kita jalankan ini nggak bisa ya karena ada beberapa ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam ininya untuk mengetahui akurasi skor, ROC score, ini tipe ya, dan F1 score. Nah, di sini untuk mengetahui akurasi skor ini itu dengan cara sama yang kayak tadi print itu, karena kita kan untuk menampilkan skornya itu berapa gitu, yang dengan cara down sample majority class. Nah, di sini dengan algoritmanya logistic regression ya. Di sini itu udah langsung kita masukin print. Nah, terus ketemu nih akurasi skornya berapa, ROC skornya berapa, F1 skornya berapa. Habis itu nah, kita ke confusion matrix. Confusion matrix ini untuk mengetahui berapa baris kolomnya apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau di sini akurasi skornya terlihat 0,92 nih. Yang asalnya tadi si ROC skornya itu berbeda, itu jadi hampir sama ya. Nih. Karena di down kan yang data yang tingginya ya. Jadi makanya dia itu bisa hampir menyamai dengan data yang kecil karena di down kan. Habis itu kita ini confusion matrixnya biar mengetahui apakah hasilnya sudah baik atau belum. Nah, terus ada metode kedua, upsample minority class. Kalau upsample ini dia itu menaikkan data yang asalnya dari datanya kecil biar disejajarkan dengan data yang terbesar. Nah, setelah seperti tadi hampir sama ya, kita import library atau imlearn. Nah, setelah itu kita di print atau menampilkan datanya gitu kan, menampilkan datanya ada berapa sih gitu kan.
Nah, di sini ada datanya yang pertama tadi 9.000. Ya, benar kan kalau kita ketahui bahwa data memang yang pertama di 9.000. Terus yang data kesatunya, nah data kesatunya ini berubah menjadi 9.000. Yang asalnya bukan 9.000, yang asalnya hanya 4 terus 492 jadi 9.000 karena yang tadi itu dengan cara upsample minority class, maka datanya akan dinaikkan sesuai dengan data yang terbesar. Nah, seterusnya kita akan melihat akurasi skor, erosi Aussie score lagi, dan F1 score. Nah, di sini kita panggil dengan logistic regression karena kita akan mengetahui berapa sih logistic regressionnya. Nah, kita lihat nih akurasi skornya dengan cara di print ya, dijalankan, kita jalankan bahwa di sini lebih ini ya, lebih besar ya, 0,915 daripada yang tadi. Artinya upsample minority class itu lebih baik daripada downsample minority class. Terus sama kita confusion matrix. Nah, yang tadinya asalnya hanya segini nih, karena kita up jadi lebih besar. Terus ada metode ketiga, synthetic minority oversampling technique atau SMOT. Di sini sama, hampir sama seperti tadi, seperti biasa ST Global Library from imlearn.oversampling per SMOT. Nah, di SMOT ini hampir sama kayak di downsample. Hampir sama ya. Hampir sama kayak di up. Hampir sama kayak di up. Karena di sini pas kita hitung akurasi skornya, tapi dia lebih ini ya, lebih hasil akurasi skornya ini lebih baik daripada yang sebelumnya karena dia jauh lebih besar daripada yang sebelumnya juga ya, 0,97. Ya, benar-benar. Di sini jauh lebih baik dari yang metode sebelum-sebelumnya, maka smooth ini lebih baik ya hasilnya untuk akurasi skor, ROC, OC skor sama F1 skor ya. Nah, setelah itu kita akan hitung confusion matrix karena tadi si smooth ini hampir sama dengan upsample, maka dia akan hasilnya segini ya, lebih besar. Nah, terus ke metode selanjutnya itu near miss, sama seperti sebelumnya. Ini kita import dulu ya, kita ya import dulu dengan menggunakan near miss. Nah, setelah itu kita panggil dengan logistic regression, kita print atau kita tampilkan ya skornya. Setelah kita tahu nih skornya bahwa di sini skornya kurang baik ya, artinya dengan metode near miss dengan sebelumnya masih bagus menggunakan metode si smooth karena dia hampir mendekati, nilainya hampir besar ya, lebih besar smooth daripada near miss karena di sini si near miss 0,92 sedangkan di sini 0,97. Nah, terus confusion matrix kan, karena si near miss ini hampir sama dengan metode si down sample majority class karena dia diturunkan kelasnya, hampir sama dengan down sample. Nah, terbuktikan 476 ya, hampir sama. Kita dapat ininya nih kelasnya. Nah, terus yang kelima ada metode use tree based algorithm. Nah, di sini kita berbeda caranya, beda karena kita akan memakai random forest classifier, mengklasifikasikan secara random artinya ya. Di sini ada data.class, kita panggil dulu, maka di sini ya kita prediksi sama kayak tadi.
Setelah itu kita print untuk menampilkan nilai akurasinya. Nah, setelah kita print, kita prediksi, maka nih keluar nih 0 sama 1. Ternyata dia bisa memprediksi 2 kelas. Ya, sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, metode yang tadi, akurasi skor pada nilai history based algoritma ini lebih baik karena mencapai nilai 1 atau 100% daripada yang sebelumnya. Artinya apa? Dia mendekati nilai yang sebenarnya daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, terbukti dengan kita buktikan dengan confusion matrix ya. Kita confusion matrix prediksi Y-nya itu nilainya di 9.000 dan 492 yang ada di kelas 0 dan kelas 1-nya. Sesuai dengan 9.000 awal ya. Yang kita panggil datanya di awal. Nah, kelas 0 ya 9.000 dan 492. Jadi dengan metode yang kita pakai 5 metode yang tadi, maka dibuktikan hasilnya bahwa kita menggunakan history based algorithm karena dia mengklasifikasikan secara random, tapi dia tuh mengklasifikasikannya secara baik. Ya itu saja dari saya untuk UTS data mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.